Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Oke, jadi pada hari ini guys, kita akan membahas mengenai DivX. Nah, DivX ini satu exchanger yang cukup unik, di mana kita bisa trade multi-aset. Nah, apa saja keuntungannya, dan promo apa yang sedang dijalankan oleh DivX? Kita bahas lebih dalam. Oke, jadi pada hari ini guys, kita akan membahas mengenai satu exchanger ya, yang bernama DivX. Nah, yang unik dari DivX ini adalah dia ini memiliki kemampuan untuk cross asset. Ya, jadi tentunya bagi kalian yang trading bukan di kripto saja, alias lo mungkin trading di forex, di commodities, ya, di indeks juga, di saham-saham juga, tentunya akan cukup pusing. Ya, andaikan misalnya lo mau trading kripto, lo buka akun di exchanger kripto. Lo mau trading misalkan futures dalam bentuk apa namanya di MT4, di MT5, lalu lo mau trading saham atau indeks atau forex, seringkali juga ya kecampur-campur dan ya ujung-ujungnya lu pusing sendiri, ada berbagai macam jenis akun yang harus lu pegang. Nah, jadi DivX ini membuat trading cross asset jadi lebih simpel. Seperti yang kita bisa lihat di sini, kita bisa trading spot, futures, dan di waktu bersamaan kita bisa trading forex, stocks, commodities, index, dan algo trading. Ya, jadi itu yang unik. Nah, selain dari itu juga yang membuat DivX ini menarik adalah basically cara deponya seperti kita depo di exchanger kripto. Di mana buat gue yang trading juga di kripto dan trading juga forex, commodities dan lain-lain, itu menjadi permasalahan di brokerage yang mungkin lebih cenderung jadul ya, di mana kita WD dan deposit itu cenderung repot ya, dan fee-nya lumayan. Sementara kalau kita depo dan WD dengan cara cryptocurrency ya, itu jauh lebih mudah dan lebih frictionless ya. Maka dari itu DivX ini menjadi satu keuntungan bagi kita trader yang multi aset ya. Selain dari situ, kita akan lihat di sini ya. Yang pertama ada trading spot. Nah, trading spot ini cara kerjanya persis seperti exchanger yang kalian sudah biasa pakai. Kalian tinggal bisa beli di sini ya, buy, lalu sell, basically exactly the same seperti kita spot trading di exchanger crypto pada normalnya. Nah, tetapi di waktu bersamaan pun di sini kita bisa trading forex, stocks, commodities dan lain-lain dengan format MT5. Ya, jadi lagi-lagi tradingnya seperti kita di broker berjangka. Jadi lagi-lagi ini adalah seperti campuran antara exchanger kripto dengan bukan exchanger tapi broker atau bisa dibilang ya broker lah masuknya ya, broker berjangka. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Dan selain dari itu kita akan juga bahas beberapa hal lain seperti staking, lalu features mereka dan lain-lain. Oke, dan selanjutnya kita masuk ke staking. Dan untuk stakingnya bisa dibilang cukup simpel. Yang sekarang available ada dua saja. Yang pertama USDC dan kedua USDT. Basically secara APY juga sama. Ya. Nah, ini cukup menarik tentunya bagi kalian yang tahu bunga USDC. Biasanya untuk USDC, APY-nya itu nggak terlalu tinggi. Ya. Biasanya di bawah dari 5%. Sementara di sini, untuk di DivX kita bisa lihat bisa mencapai tertingginya di 12% dengan maksimum lock account-nya 150 USDC. Dan untuk yang 8% ini bisa mencapai 1000 USDC. Jadi buat lo yang misalkan nge-hold di USDC, bisa pertimbangkan untuk lock staking di DivX ya. Dan selanjutnya untuk USDT basically sama-sama comparable ya. Untuk yang 10 hari dia bisa mendapatkan 12%, untuk yang 30 hari 6% dan buat yang 20 hari 8%. Overall seperti itu untuk staking. Quite simple dan jujurnya nggak terlalu banyak juga pilihannya ya. Dan selanjutnya kita bisa lihat juga di sini ada futures. Nah, cara kerja futures ya otomatis seperti futures yang ada di exchanger lain. Tetapi mungkin yang sedikit berbeda dibandingkan dengan beberapa exchanger lain adalah mereka ada aset yang di luar dari cryptocurrency untuk futuresnya. Seperti ada XAU di sini dan juga ada pair dengan GBP dan lain-lain ya. Nah, jadi overall cara kerjanya sama ya, tinggal kita long atau short dan kita pilih leverage dan lain-lain ya. Dan seperti yang kita tadi bahas juga di depan ya, di sini kita ada juga campurannya dengan brokerage account seperti forex, stocks, commodities dan lain-lain. Ya, jadi buat lo yang misalkan sebelumnya nih ya lu log in, log out dari berbagai macam akun, sekarang lo bisa semua ditradingkan di DivX ya. Jadi bisa dibilang mempermudah lah untuk kita nggak lompat-lompat dari akun ini ke akun selanjutnya ya. Dan selanjutnya juga yang unik dari DivX adalah mereka memiliki satu program yang disebut ini
nominees ya. Jadi gini, ada beberapa orang yang mungkin merasa andaikan nih ya, we'll never know. Mungkin saja kita tiba-tiba meninggal gitu ya. Nah, andaikan kita meninggal ya, itu uang yang kita atau aset kripto kita yang ada di exchanger apakah bisa diwariskan atau tidak. Nah, kebanyakan tidak bisa. Ya sudah, berarti duitnya tidak bisa atau bukan duit, tapi asetnya tidak bisa ditarik lagi, jadi mungkin milik broker ya atau milik exchanger. Nah, di sini yang unik dari DivX adalah kita bisa tambahkan nominee, di mana andaikan terjadi sesuatu dengan kita, ini bisa ada ahli waris dari aset-aset kripto kita. Ya, caranya cukup mudah ya. Yang pertama kalian harus buat dulu akun di sini ya. Jadi kita buat akun, sign up dan juga kita bisa nominasi 5 individual ya. Nah, yang kedua adalah kita bisa alokasikan berapa besar persentase yang akan dibagikan ke para nomininya. Jadi misalkan 5 orang nih ya. Misalkan ayah sama ibu gitu ya. Nah, ayah sama ibu mungkin paling besar ya. 40%. Nah, sisanya mungkin dibagi lagi 20% dibagi 4 orang ke adik gitu, misalnya ke adik-adik kita. Nah, itu terserah lo ya. Intinya adalah kita bisa ada ahli waris dari aset kripto kita di sini. Step yang ketiga, pastikan para nomini ini juga membuat akun baru ya dan mengkomplit KYC mereka juga agar dipastikan sama sesuai dengan para nomini yang dinominasikan oleh kita di sini ya. Kalau itu sudah terjadi, yang keempat, andaikan amit-amit sampai kita meninggal, para nomini ini akan mendapatkan dokumentasi untuk mengambil funds kita di sini. Ya, jadi lagi-lagi ini cukup unik juga karena gue belum pernah dengar lah ya ada sistem nomini seperti ini, di mana kesannya aset kita ini ada jalur jerasnya apabila kita meninggal ya. Dan selain dari itu juga ada satu lagi promo yang cukup menarik dari DivX yang akan kita bahas lebih detail di belakang. Oke, dan kita sekarang akan bahas promo dari DivX. Ya, kita bisa di sini kita bisa menangkan $500 worth of DivX point. Ya, di mana kita bisa lihat berbagai macam cara kita bisa dapatkan. Ya, yang pertama dari sign up kita bisa mendapatkan $10, KYC verification bisa mendapatkan $20, deposit bisa mendapatkan $50, dan trade kita bisa mendapatkan $420. Tentunya dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Ya, di sini kita bisa lihat sudah ada leaderboardnya, sudah ada ranking berapa nih 1 sampai 20. Dan 1 poin ini berlaku sebagai $1 ya. Jadi 1 poin berlaku $1. Nah, kalau kita bisa di sini ada syarat dan ketentuan. Yang pertama adalah reward points ini akan applicable untuk user yang baru sign up setelah tanggal 12 Maret 2022. Alias buat kalian yang nonton video ini, kalau kalian sign up sekarang, ya berarti kalian eligible. Ya. Dan selanjutnya, si DivX bonus point ini hanya berlaku untuk new user saja. Ya, dan setelah registrasi, pastikan semua member mengkomplit task yang ada di bawah sini. Ya. Dan selanjutnya, dengan kita miss tes di bawah ini, user bisa saja tidak bisa lanjut untuk ke tes selanjutnya. Ya, jadi ada beberapa syarat dan ketentuan. Ya. Yang pertama, tes pertama ini user bisa mendapatkan 10 poin ya, atau 10 USD dengan sign up saja. Ya, dengan sign up kita bisa mendapatkan 10 USD worth of DivX point. Tes kedua, kita diperlukan KYC ya. Nah, setelah KYC kurang lebih 2 hari untuk registrasinya. Setelah kita complete, kita akan automatically eligible untuk tes ketiga. Nah, apabila kita gagal untuk mengkomplit tes kedua dalam 2 hari, maka semua reward ini akan jadi nggak berlaku buat kita. Ya, jadi pastikan kalau kalian tertarik, KYC-nya selesaikan dalam 2 hari ya. Dan tes ketiga ya, untuk tes ketiga para user diperlukan untuk deposit lebih dari 1000 USD worth of tokens atau koin selama 7 hari serta completion dari tes kedua ya. Nah, setelah itu otomatis akan eligible untuk tes keempat. Nah, apabila kita tidak menyelesaikan ini dalam 9 hari ke depan ya, maka ini tidak akan eligible ya, rewardnya tidak akan turun. Nah, tes keempat ini untuk user ya, melakukan transaksi sebesar 400.000 USD atau lebih, dan itu akan masuk untuk tes keempat ya. Nah, yang ini reward ini bisa mencapai 150 DivX point ya. Jadi buat kalian tertarik untuk mengejar ini, pastikan ya baca sekali lagi, baca dengan baik-baik supaya bisa sesuai dengan harapannya ya. Dan selanjutnya bagi kalian yang tinggal di mainland China, di Amerika Serikat, Kanada, Jepang, Cuba, Iran, North Korea, Sudan, Syria, Venezuela, dan Crimea, mohon maaf tidak bisa mengikuti program ini ya. Dan selanjutnya kita akan masuk lagi, apa itu DivX point?
Ya, jadi DivX point ini tidak bisa di withdraw. Dan ini bentuknya lebih untuk pembayaran trading fee. Jadi pastikan kalian sadar dulu, ini bukan kalian bisa WD ya, ini untuk pembayaran trading fee ya. Jadi kurang lebih seperti itu, dan buat lo yang tertarik untuk mengikuti promo ini, pastikan kalian bisa register dan mulai trading di DivX. Oke, jadi itu dia kurang lebih overview dari DivX. Ya, jadi lagi-lagi salah satu keuntungan terbesar dari DivX adalah convenience bagi kalian yang multi trader aset. Ya, jadi nggak cuma trade crypto saja. Lu trade misalkan di commodity, ya di forex, di stocks, di indices, ya. Seringkali kalau sudah terlalu banyak jadi susah jugglingnya, ya. Dan otomatis juga kalian tahu lah, buat yang sudah sering trade di brokerage ya, seringkali untuk WD-nya mungkin cenderung sedikit lebih lama dibandingkan dengan lo WD di antara exchanger lah gitu kesannya ya. Dan juga bisa dibilang fee-nya lebih besar ya, bahkan kadang-kadang harus pakai pihak ketiga yang makan lagi biaya, which is ya kind of annoying ya. Jadi itu yang menarik dari sini, kita bisa kita bisa tetap akumulasi spot jangka panjang, bisa kita mau bermain futures juga bisa, mau kita trading dengan cara kayak brokerage account pun bisa ya, dan berbagai macam aset. Dan buat kalian tertarik untuk mengetahui lebih dalam mengenai DivX ini, bisa mengikuti komunitas mereka di Telegram, yaitu DivX Indonesia. Sekarang membernya sudah mencapai 2.899 ya. Jadi lagi-lagi buat yang tertarik, pengen tanya-tanya detailsnya, mungkin fee untuk tradingnya berapa besar, spreadnya berapa besar untuk brokerage account, dan lain-lain, bisa tanya di sini ya. Dan jangan lupa, ini semua bukanlah financial advice, tujuannya untuk edukasi. Dan jangan lupa, jangan sampai kalian over leverage dalam trading cryptocurrency maupun aset apapun juga. Oke, jadi kesimpulannya seperti yang kita bisa lihat, menggunakan DivX ini bisa dibilang menjadi satu convenience yang lumayan untuk kita trader multi aset. Ya, seringkali seperti yang gue bahas tadi di video, cukup repot dan kadang-kadang cukup mahal menggunakan akun yang kepisah-pisah. Ya, dengan menggunakan satu akun yang bisa semua, jadi lebih efisien. Ya. Dan di waktu bersamaan ada juga DivX point yang bisa kalian kumpulkan di sini. Dan buat kalian yang belum menonton DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo yang mungkin masih bingung cara baca chart, candles, dan hal-hal mendasar lain, bisa juga klik di sini, ada tutorials with Toshi. Dan buat lo yang belum ikut Telegram kita, bisa join Telegram kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.